ijazahkan tawasulnya dan monggo disambungkan dengan panjenengan semuanya. Semoga memberikan manfaat dan semoga bisa menjadi amal ibadah saya sampai pada akhirnya kelak saya diambil oleh Allah, dan semoga tetap menjadikan amal jariah untuk saya dan panjenengan semuanya tetap disambung dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ta'ala al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Untuk semua saudara-saudaraku dimanapun berada, terkhusus subscriber channel resmi Padepokan Nur Zat Sejati dan juga channel resmi Kosam Sujud Official, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyambung dari ijazah kemarin yang sudah saya ijazahkan, yaitu pengijazahan sholawat nurijat, bahwa seperti yang saya katakan bahwa ijazah sholawat nurijat ini dahulu saya mendapatkan ijazah dari kiai saya, dari abah saya akan meminta ijazah ke 41 kiai. Jadi satu amalan tetapi mendapatkan atau disuruh meminta ke 41 ijazah. Jadi kalau semuanya golok, disuruh meminta bagaimana cara menggunakan golok ini ke 41 kiai beserta sanad-sanadnya. Oleh sebab itu saya katakan kepada saudara-saudaraku, ketika mau mengamalkan sholawat nurizati ini, yang pertama harus ikhlas karena Allah. Yang kedua, diniatkan untuk menyambungkan rasa cinta mahabbah kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga harus bersabar. Yang keempat harus tahan ngantuk. Saya ulangi, ketika mau mengamalkan ijazah ini, niatkan saja hanya untuk 4 perkara. Yang pertama, untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dilakukan dengan ikhlas. Yang kedua, untuk menyambungkan rasa cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketiga harus bersabar. Yang keempat harus tahan ngantuk. Keempat ini wajib jenengan pahami dulu, baru ucapkan qabiltu. Karena ketika jenengan meminta amalan, berarti sampai siap untuk menjalankan. Tidak mudah ketika jenengan menjawab qabiltu terus setelah itu sampai tidak mengamalkan. Ini ada tanggung jawabnya. Karena amalan itu adalah perjalanan. Amalan itu adalah torekoh. Torekoh itu berarti perjalanan.
Berarti kalau sampai yang mengamalkan, meminta amalan, siap untuk mengamalkan. Dan ketika mengamalkan amalan ini, yang pertama panjenengan harus billah, hanya karena Allah dan mencari keridhaan Allah, bukan untuk mencari kesaktian. Karena orang yang sakti ialah orang yang selamat. Kalau orang selamat pasti orang sakti. Kalau mendapatkan ridha Allah pasti sakti. Tapi kalau orang sakti belum tentu mendapatkan ridha Allah. Orang yang sakti itu ialah orang yang sabar. Jadi kesaktianmu adalah kesabaran. Orang yang sakti itu bukan orang yang mampu mengalahkan musuh-musuhnya, tetapi orang yang sakti itu yang tidak bisa dimusuhi. Orang yang sakti itu yang ketika ditantang dia tidak melawan, ketika dihina dia tidak sakit hati, karena pandangannya hanya kepada Allah. Jadi orang yang sakti itu orang yang tidak bisa dimusuhi. Kalau ada orang yang bisa memindahkan jin, menarik pusaka, jalan di atas air, bisa berdiri di atas beban pisang, tetapi kok gampang marah, petantang, itu namanya bukan orang sakti. Saya ulangi, kesaktianmu adalah kesabaran. Yang kedua, diniatkan untuk menyambungkan rasa cinta kita ke baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kunci dari semua ilmu adalah sholawat. Puncaknya dari mantra adalah sholawat. Puncaknya dari asma adalah sholawat. Puncaknya dari semua hijab adalah sholawat. Karena di dalam diri kita ini ada Nur Muhammad yang Allah mengatakan bahwa tidak aku ciptakan dunia ini kecuali hanya karena Nur Muhammad. Dan hanya sholawat ini yang Allah memerintahkan, Allah juga mengamalkan. Hanya amalan sholawat ini. Ini keistimewaan sholawat. Jadi innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Yang sudah belajar bahasa Arab paham. Jadi ada kata penekanan di situ. Innallah, ini loh saya Allah. Saya menyuruh kamu malaikat semuanya. Ini loh saya Allah bersalawat. Dan malaikat saya juga bersalawat. Dan ya ayyuhalladzina amanu, kalau kamu benar-benar orang yang beriman, maka kamu akan bersalawat. Dan keistimewaan salawat ini tidak ada di amalan-amalan yang lain. Tidak ada di amalan-amalan yang lain. Kenapa? Karena Rasulullah adalah kekasih Allah. Dan kalau kita ingin dikasih Allah, kita ingin dicintai Allah, maka kita harus mencintai Rasulullah. Karena yang paling tahu tentang Allah itu ya hanya Rasulullah. Sholat kalau tidak sholawat ya tidak sah. Doa apapun kalau tidak sholawat juga tidak akan diterima. Karena di dalam doa itu ada hampir 70.000 hijab yang menghalangi setiap doa. Dan yang mampu menembus hijab itu, menghalang itu hanya sholawat. Maka orang yang banyak membaca sholawat, insya Allah dalam berdoa, punya keinginan apapun mudah dikabulkan oleh Allah. Allah. Saya senang baca sholat, insya Allah bila meminta pun sudah dikabulkan. Ada sahabat Rasulullah SAW yang bertanya ke baginda Rasulullah, ya Rasulullah, saya itu kalau malam senang berzikir dan juga senang bersolawat. Kalau malam yang 10% itu saya gunakan untuk bersolawat, dan yang 90% itu saya gunakan untuk berzikir dan doa. Itu bagaimana ya Rasulullah? Kata Rasulullah, bagus, itu bagus.
Tetapi lebih bagus lagi kalau ditambahkan. Ya Rasulullah, kalau begitu yang 30% saya gunakan untuk bersolawat dan yang 70% saya gunakan untuk berzikir dan berdoa. Kata Rasulullah, bagus itu. Tetapi lebih bagus lagi kalau ditambahkan. Oh begitu ya Rasulullah. Kalau begitu, waktu malam saya 50% saya gunakan untuk bersolawat dan yang 50% saya gunakan untuk berzikir dan berdoa. Bagus itu, kata Rasulullah. Tapi lebih bagus lagi kalau ditambahkan. Kalau begitu ya Rasulullah, 70% waktu malam saya gunakan untuk bersolawat dan yang 30% saya gunakan untuk berzikir dan berdoa. Bagus itu, kata Rasulullah. Tapi lebih bagus lagi kalau ditambahkan. Kalau begitu ya Rasulullah, kata sahabatnya, kalau begitu 100% waktu malam saya gunakan untuk bersolawat. Kalau begitu, jawaban Rasulullah, kalau begitu maka hajat duniamu akan dikabulkan oleh Allah dan hajat akhiratmu semuanya akan dikabulkan oleh Allah. Ini loh luar biasanya sholawat. Dan yang ketiga harus bersabar. Ketika mengambil ijazah ini harus bersabar, karena kesabaran adalah kunci dari setiap keberhasilan. Sedikit sepenting lumit. Belajar sedikit yang penting bisa dimengerti dan diamalkan. Karena ketika jenengan berjalan, contoh jenengan yang dari Jakarta mau datang ke sini, kalau jenengan bersabar, yang pertama hanya karena Allah. Kalau tujuannya sampai di sini ingin bertemu dengan saya, insya Allah ya bertemu, walaupun di jalan nanti menemukan banyak hal, maka merasakan kesusahan, harus bersabar. Jangan herangan karena nanti melihat yang lebih indah sebelum sampai di sini. Itu jenengan tergoda atau tidak? Kecokungan melihat sesuatu yang lebih baik. Oleh sebab itu, bersabar adalah kunci di dalam belajar. Dan yang ketiga, untuk tahan ngantuk. Kenapa orang dulu itu semuanya bisa dilakukan dengan mudah. Lambanin orang cukup baca semilah gitu saja sudah mandi. Dan sekarang baca sampai satu malam dia tidak mandi. Baca sampai beribu-ribu ayat tidak mandi. Kenapa? Karena tidak tahan ngantuk. Apa yang tidak bisa dikalahkan oleh kita ini apa? Kita ini diciptakan oleh Allah ini sebagai khalifah. Kita ini makhluk pendatang yang menangan. Ikan semuanya bisa kita ambil, tidak bisa diambil pakai tangan, pakai pancing, nggak bisa pakai pancing, pakai jaring, nggak bisa pakai jaring diputas, nggak bisa diputas dibubu, nggak bisa dibubu dikuras. Apa yang tidak bisa diambil? Gunung segitu besarnya dikeruk pakai bego, hanya gunungnya habis. Hutan segitu luasnya bisa dibabat habis. Menang kita ini di dunia ini. Siapa yang bisa ngalahin manusia? Itu tidak ada. Kalau sekarang kita ini kalahan. Sama santannya takut, kolesterol, sama melinjo takut. Seperti dikasih. Dulu kita itu sama macannya lari. Sekarang dikasih daging kambing yang sudah sembelih, tinggal makannya wedi. Stroke, kolesterol dan itu. Karena orang sekarang nggak ada yang tahan ngantuk. Tidak kayak orang dulu. Orang sekarang nggak tahan ngantuk. Maka kalau kita bisa mengalahkan ngantuknya, wis paling menangan gitu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 15 tahun naik turun Gua Hiro. Di sana tuh tidak tidur, tidak tidur.
bertadabbur alam. Sunan Kalijaga 3 tahun di pinggir sungai dengan membaca Ya Hayyu Ya Qayyum. Sunan Geseng selama 7 tahun di atas batu. Jadi menangan kalau bisa mengalahkan ngantuknya. Sultanul Aulia 20 tahun di padang pasir menahan ngantuk. Makanya kalau ada orang yang bilang buat apa wirid banyak-banyak, buat apa wirid banyak-banyak, nanti akhirnya tidak ada gunanya. Ini orang yang ngomong tapi nggak ngerti ilmu. Susah kalau berbicara dengan orang yang berbicara tapi tidak menggunakan ilmu. Di pondok cuma disuruh wirid, paginya ngantuk. Ini orang ngomong karena nggak ngerti ilmu. Karena kalau ingin batinnya kuat, maka dohirnya harus lemah. Kalau ingin batinnya kuat, dohirnya harus lemah. Kalau dohirnya kuat, batinnya akan lemah. Nah, untuk melemahkan dohir ini harus mengurangi kesenangan dunia, makan, tidur dikurangi. Insya Allah nanti akan bermanfaat. Nah, ini karena banyak sekali dari saudara-saudara kita yang setelah kemarin mendapatkan ijazah dari saya yang dari tingkat 1 sampai tingkat 3, banyak yang menanyakan tentang tawasul atau sanad-sanadnya. Insyaallah ini akan saya ijazahkan, dan sebisa mungkin setiap malam tawasulnya dibaca. Kalau tidak bisa, paling tidak 1 minggu sekali, yaitu di malam Jumat. Insyaallah nanti saya ijazahkan. Seperti yang saya ceritakan kemarin, bahwa ketika mengamalkan amalan sholawat Nurijat ini, saya diperintahkan untuk meminta ijazah ke 41 kiai. Karena menurut kiai saya, 1 amalan yang istiqomah itu lebih baik daripada banyak amalan. 1 amalan yang istiqomah yang lebih baik daripada 1000 karomah. Nah, sebab itu diamalkan dengan istiqomah. Apa itu istiqomah? Konsisten, terus menerus, tidak berhenti. Karena zikir ini adalah makanan batin. Zikir adalah makanan batin. Makan itu tidak perlu banyak, sedikit, yang penting istiqomah. Sampai makan sehari 3 kali, ya terus menerus dilakukan 3 kali. Jangan sekarang makan banyak, lagi semangatnya, besok sudah tidak makan. Ayo tak itu makan ya istiqomah, sehari 3 kali, ya terus makan. Nambah tidak apa-apa, yang penting jangan kurang. Kalau semangat mau makan banyak terus besok tidak makan, ya tidak itu. Ini yang penting. Terus bagaimana? Ini sering ada yang bertanya, bagaimana Gus agar bisa istiqomah? Ya harus dipaksa. Harus dipaksa. Nanti kalau sudah dipaksa, insya Allah lama-lama jadi biasa. Kalau sudah biasa, nanti lama-lama jadi suka. Karena memang setiap orang itu harus dipaksa, apalagi masih baru-baru. Makanya yang datang ke pondok ini, kalau yang malam tidak mau sholat malam, siram. Kalau tidak disiram marah, suruh pulang. Di sini bukan untuk tempat tidur. Di sini bukan untuk tempat tidur, bukan penginapan. Ini tempat mengaji, tempat riyadhah. Jadi kalau yang datang ke sini, kalau disuruh sholat malam kok tidak mau bangun, disiram. Kalau tidak mau pasti marah, suruh pulang saja. Ya. Jadi memang harus dipaksa. Kan tidak bisa kalau ada orang bilang, saya itu status saya itu hilangin aja bos.
Kalau sampai pengen nafsunya sampai hilangkan, ya mati. Karena selama kita hidup ini ya masih punya nafsu. Hawa nafsu hawa. Kita nafas nih, menghirup hawa nih. Nih hawa. Kalau sampai sudah nggak pengen ada nafsunya, ya hawanya hilang ini sejak nafas. Karena dari mulai kita lahir itu langsung punya nafsu. Lahir cengar langsung nangis, marah, jengkel, geget. Terus punya marah, punya nafsu dari mulai lahir. Dan nafsu ini bukan untuk dihilangkan, tapi untuk ditahan, dipekak, memekak hawa nafsu. Dimulai dari puasa. Dimulai dari puasa. Orang Jawa ini sudah sangat lama sekali memahami tentang puasa. Sebelum Islam datang pun sudah memahami tentang puasa. Luar biasa kita ini orang Jawa ini harus bangga dengan adat budaya Jawa. Puasa ini sudah kita pahami sebagai orang Jawa, sudah dipahami oleh orang Jawa dari sebelum agama Islam datang. Jadi orang-orang Jawa ini sudah memahami tentang puasa itu sebelum Islam itu datang. Jadi puasa ini adalah ritual yang sangat luar biasa yang sudah dilakukan oleh orang-orang Jawa, bahkan oleh orang-orang dulu yang terus tersambung. Luar biasanya soal puasa. Makanya di zaman dulu itu ada sebuah torekoh yang sekarang ini masih diamalkan tetapi sangat jarang sekali, yaitu Malumati. Torekoh ini biasanya yang mengamalkan itu sering sholat di masjid, tapi tidak sholat. Jadi kalau orang-orang sholat itu dia tidur. Nanti orang-orang pada ngomong ini orang gendeng, tidak tahu sholat malam itu dia suka sekali kalau dihina orang. Karena dia khawatir kalau dipuji orang maka dia akan lupa kepada Allah. Yang dia pandang hanya pandangan orang, hanya pujian orang. Kalau sampai ketahuan dia sholat, biasanya sholatnya itu di akhir waktu. Kalau ketahuan sholat, nanti ngambil botol bir itu dibawa ke masjid. Apa dihina-hina lagi gitu. Jadi orang seperti itu bagaimana akan dipandang hina oleh manusia tetapi dipandang bagus di mata Allah. Ini ada yang seperti itu. Nah, setelah menghilangkan keakuanku ini, masuk ke dalam kedua yaitu kabunian. Kabunian itu belajar wataknya bumi. Bumi itu semakin dilempari kotoran tambah subur. Makin diijak-ijak makin subur. Makanya orang kalau tidak ngerti uang pekerjaan nyengker, nggak pakai sandal. Ini yang nggak ngerti. Nah, ketika agama Islam datang dan mengajarkan tentang puasa, loh, kok ini hampir sama dengan puasa ini, gitu. Nggak asing, gitu. Makanya Ramadan disebut dengan Ramadan. Memahami sangkan parane dumadi, kalau di kita innalillah. Karena susah untuk dipahami oleh orang Jawa, maka sangkan parane innalillah wa inna ilaihi raji'un itu dipahami atau diartikan oleh Sunan Kalijaga dengan sangkan parane dumadi. Oke, lanjut untuk tawasulnya, semoga bisa diamalkan dengan istiqomah oleh saudara-saudaraku. Sanad itu bagaimana? Sanad itu sampai meminta ijazah ke saya mengenalkan panjenengan dengan guru saya mengenalkan panjenengan dengan gurunya mengenalkan jenengan dengan gurunya mengenalkan jenengan dengan gurunya.
hingga insya Allah sampai ke baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada bimbingan batin. Jadi ada bimbingan batin. Ini pentingnya sangat. Maka saya sambungkan untuk sanad yang tingkat 1. Semoga saudara-saudaraku yang mengamalkan salawat muridat ini bisa benar-benar istiqomah. Karena ketika saya mengamalkan salawat muridat ini selama 2 tahun, itu saya tidak pernah merasakan apapun. Yang namanya raga sukma, terawat itu saya tidak bisa. Tidak bisa. Sampai sekarang pun saya tidak bisa. Jadi ketika mengamalkan ini, kalau tidak benar-benar sabar, itu tidak akan dapat apa-apa. Tapi alhamdulillah, ketika walaupun tidak merasakan apa-apa, tetapi usahanya lancar jaya. Ini jarang yang dipahami orang. Di sini mohon maaf, ada santri yang minta amalan untuk bisa terawangan. Doa malin terus latih di sini sudah hampir 7 bulan. Akhirnya keluar dari sini marah-marah. Tuh aku sudah ngamalin amalan di sini selama 7 bulan, nah kok nggak bisa apa-apa Gus. Tetapi 3 hari WA saya, demi Allah inbox saya, Gus, saya mau minta ridhonya, saya besok nikah. Padahal beliau itu selama sebelum kesini yang paling beliau inginkan itu dapat jodoh. Sebelum datang ke sini itu bagaimana caranya ketika dia ditinggalkan oleh istrinya segera dapat jodoh. Dan ketika Allah memberikan yang terbaik untuk dirinya, dia tidak paham hikmah yang ada di dalam dia dapatkan. Karena Allah memberikan apa yang terbaik, bukan apa yang kita mau. Ini demi Allah, demi Rasulullah. Datang di sini minta amalan untuk terawang jin, jadi peruqyah. Sudah peruqyah nggak bisa terawangan, bingung. Wah, pusing ngapusi. Amalannya ramandi. Amalannya pirorganisasi orang kasil. Marah-marah. Posting sana, posting sini. Besoknya WA saya di inbox, besok saya mau nikah, minta ridhonya. Jadi apa yang dia dapatkan, yang kita dapatkan itu terkadang yang terbaik untuk diri kita. Jadi ini yang jarang dipahami, hanya menuruti hal dari keinginan. Dan orang belajar batin itu tidak bisa menuruti dari keinginan. Sama belajar ilmu batin itu harus ikhlas. Kayak sama harus tenang, ikhlas. Karena ini hubungan dengan ilmu batin. Dan kalau ada yang mengatakan mencoba-coba menata, tidak usah diladeni. Ilmu batin itu ilmu rasa, hanya bisa dirasakan bagi yang mengamalkan. Sampai tak ceritanya manisnya kopi, Pak, kopi itu manis, enak ya. Karena saya yang minum. Lah saya tidak pernah minum kopi lah, kok tak ceritanya minumnya kopi. Ayo ngomong karo wong gendong. Tambah meneh sampai cerita karo saya. Sampai nantang saya, jajal buktekno manisnya kopi itu piye. Lah sampai cara buat kopi, nggak pernah minum kopi lah, kok nantang minum manisnya kopi itu piye lek keluar anu ning awakmu. Aneh ta? Aneh. Guyu wae sak guyu-guyumu. Jadi sepatu karo kowe ngobrol karo sama dengan kita itu ngobrol sama anak kecil, diledekin anak kecil itu piye? Guyunan. Sampai nesu dikoyek cilik berarti awakmu gendeng. Digodani kalau wis tuwek, digodani anak kecil, lah kok marah? Berarti gak level, berarti awakmu jadi anak, jadi bocah cilik gitu loh. Gitu loh ya. Ya kamera Muhammad. Ini saya ijazahkan karena pasien kita sudah menunggu lama. Ini untuk saudara-saudaraku juga yang ada di ini satu live, satu di channel pengijazahan. Jadi intinya semoga saja yang mengamalkan ini hanya mencari ridha Allah. Dan saya ulangi lagi bahwa saya mengijazahkan khusus keilmuan
sholawat dan ilmu-ilmu hikmah di channel resmi Kusat Sujud Official, dan tidak akan ada entertainnya, insyaallah karena supaya tidak bias dengan entertain, khusus keilmuan saja. Jadi amalan sholawat muridat ini saya dapatkan dari Abu Sayyid Al-Ghazali Jebu, Jawa Tengah, dan juga dari Gus Rohim Pondok Pesantren di Jember, dan juga dari Abah Kamil Saiful Barnawi, dan dari beberapa bini sepuh di Nganjuk, Paisan, dan sebagainya, termasuk dari pada pekan Sabtu Langit di Madiun dan beberapa lagi yang tidaknya insyaallah salah-salahnya ada, dan insyaallah akan saya ijazahkan. Perlu saya jelaskan bahwa ketika saya mendapatkan ijazah ini tidak semudah seperti yang saya mendapatkan ijazah saat ini. Karena contoh ketika saya pertama kali mendapatkan ijazah dari Abah Hamid, itu saya harus menderek di dalam itu 5 tahun. 5 tahun itu baru diberikan satu ijazah sholat. Dan itu pun juga tidak diceritakan sholat ini nanti bisa begini, bisa begitu, tidak. Hanya karena saya amalkan karena dawe ya. Jadi sampai tidak harus sesuai dengan apa yang ada di dalam kitab, karena kitabnya ada di dalam hatinya panjenengan. Insyaallah nanti akan bimbingan langsung, insyaallah secara batiniah. Yang penting diamalkan karena Allah. Apapun yang saya mendapatkan itu hanya sekedar bonus. Dan setelah mendapatkan ijazah dari Abah Hamid, maka saya disuruh untuk meminta ijazahnya ke 41 kiai. Salah satunya ke Pak Ihsan Nganjuk. Di Nganjuk itu pun dari Ngawi ke Nganjuk saya jalan kaki. Dan sampai di sana itu pun ternyata, mohon maaf, beliau itu pun hanya tukang sapu jalan. Dan saya datang ke sana pun ketika saya tanya mana namanya Mbah Ihsan, beliau itu dan aku, saya ikuti beliau. Ya tidak ditanya, ya tidak digape. Jadi ketika beliau pulang di musola, ya saya tidur di musola gitu. Itu berjalan terus sampai 3 bulan. Sampai datang ke sini, orang tak gape, tak janoi, baru saja paling harus pulang. Tapi kalau yang pernah ngaji kitab ta'alim, belajar ilmu itu ada adab-adabnya. Kenapa saya sangat menghargai amalan saya? Karena saya tahu bagaimana susahnya mendapatkan amalan ini. Orang itu akan sangat menghargai sebuah apa yang dia dapatkan ketika proses mendapatkannya sangat sulit. Makanya di situ ada hikmah-hikmahnya. Ada hikmah-hikmahnya. Ada yang berhikmah dengan derek, ada yang berhikmah dengan uang, ada yang berhikmah dengan ilmu. Ini yang perlu dipahami. Tidak segampang ini. Nah, ini saya gampangkan dan semoga sampai tidak menggampangkan. Semoga dengan benar-benar bisa istiqomah karena Allah. Saya ijazahkan tawasulnya dan monggo disambungkan dengan panjenengan semuanya. Semoga memberikan manfaat dan semoga bisa menjadi amal ibadah saya sampai pada akhirnya kelak saya diambil oleh Allah, dan semoga tetap menjadikan amal jariah untuk saya dan panjenengan semuanya tetap disambung dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ta'ala al-Fatihah. Tujuh kali setiap saya membaca tawasulnya dibaca Al-Fatihahnya 7 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Ila qadrin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam lahul al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ila qadrin Nabi alaihi salam lahul al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati ruhi ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Abu Bakar wa Sayyidina Umar wa Sayyidina Utsman wa Sayyidina Ali radhiyallahu anhum. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati Sultan Paluli wa sahabat wa darajani radhiyallahu anhum. Al-Fatihah. Summa ila hadrati malaikat Jibril wa Mikail wa Israfil wa Ijrillah. Al-Fatihah. Ila buksan syahwasan asajili. Al-Fatihah. Ila hadrati sahbatu Cirebon. Al-Fatihah. Ila hadrati Kiai Haji Muhammad Shadiq. Al-Fatihah. Ila hadrati Kiai Haji Ahmad Muhammad. Al-Fatihah. Ila hadrati Kiai Haji Raden Besajar Khalil Jember. Al-Fatihah. Ila hadrati Kiai Ahmad Wahyudi. Al-Fatihah. Ila hadrati Samsuddin Qul Jabar. Al-Fatihah. Ila hadrati ruhi jamil anbiya wal mursalin wal malaikal muqarrabin wa syuhada wal awliya wa salihin wa masyayikhin min masyayikhil ardi ila makhrabiha. Al-Fatihah. Ikuti perkataan saya. Assalamualaikum ya ahlal badala ya ahlal naqaba wal Fatihah. Dibaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in 3 kali dan nafas. Assalamualaikum ya ahlal majajah wal Fatihah. Assalamualaikum ya rijalul gaib wal Fatihah. Assalamualaikum ya sahibul mujizat wal Fatihah. Assalamualaikum ya matraman wal Fatihah. Ila hadrati sayyidina Ahli Jawi khususan Syekh Maulana Malik Ibrahim Raden Muhammad Raden Paku Syarif Hidayatullah Atom Ibrahim Raden Taufan Raden Syahid Jafar Raden Raden Pramoto Wajamil Awliai Isati fi qawlihim Wajabil Rasulihim wa Surahim wa ahli baitihim wa liman ahsana ilaihim wa liman jara ilaihim wa liman talba ilaihim minhumul Fatihah. Ila arwahi abina wa umina wa jadina wa jadina wa ahlina wa qurbatina wa ustadina wa tumil karibakan nur jajati. Salawat sirri ala dunia timil maslina wal musafal mina wal minat ala ilmin wal amad illa bin sayyidina adam ila yaumil qiyamah. Al-Fatihah. Wa ila kusan ibu bapak, sebut nama ibu panjenengan tak panjenengan. Al-Fatihah. Wa ila kusan kakang awade dari secara bapak kelima badan. Al-Fatihah. Semoga memberikan manfaat untuk semua saudara-saudaraku. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.